Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guru-guru Indonesia, perkenalkan nama saya Nerli Riasa Sri Rizky dari TK Syarifah. Baik, pada hari ini praktik baik saya adalah mengenai transisi PAUD SD yang menyenangkan. Mari kita dukung program pemerintah untuk melaksanakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita kembangkan dalam mengembangkan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang pertama, tidak adanya tes kalistung di penerimaan peserta didik baru di tingkat TK dan tingkat SD. Yang kedua, menerapkan pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Yang ketiga, menerapkan kemampuan fondasi anak dengan mengembangkan 6 aspek kemampuan fondasi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, hari ini kita akan berbagi materi tentang penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi, salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah dalam Merdeka Belajar ini salah satunya yaitu tentang penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi dalam gerakan ini ada 3 hal yang perlu kita buat perubahan, terutama kepada kita sebagai pendidik di sekolah kita ini, di lembaga kita ini. Yang pertama itu menghilangkan tes kalistung penerimaan peserta didik baru baik di tingkat TK ataupun di tingkat SD kelas awal. Yang kedua itu memperkenalkan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Jadi di sini kita ibu-ibu selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini ada 2 minggu. Jadi kita akan membuat apa saja kegiatan-kegiatan selama 2 minggu ini. Di sini gunanya untuk asesmen awal kita dalam menilai peserta didik kita. Yang ketiga itu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Ada yang tahu ibu-ibu apa aja 6 kemampuan fondasi anak itu? Belum tahu. Jadi anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Jadi usia TK, SD kelas 1, kelas 2 itu termasuk usia dini. Jadi kelas 1, kelas 2 itu ada pra membaca dan pra menulis. Jadi 6 kemampuan aspek fondasi anak itu kita sebagai pendidik atau guru harus memahami kemampuan fondasi anak kita. Ada 6 kemampuan fondasi anak yang kita harus wajib ketahui. Yang pertama itu kita sebagai guru harus memahami kemampuan fondasi anak. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri. Serta yang keenam, kemampuan kognitif anak. Jadi, kita sebagai guru harus membangun 6 kemampuan fondasi anak ini. Jadi, kita sebagai guru ini tidak harus selalu mengedepankan kalistung, menulis dan berhitung. Jadi kemampuan ini, 6 kemampuan fondasi ini sebagai pendidik kita harus memahaminya. Jadi saya harap ibu-ibu semua di sini kita harus mengubah miskonsepsi kita bahwa anak pintar itu tidak harus bisa membaca, tidak harus bisa berhitung. Paham ibu-ibu? Paham. Jadi sekarang itu kurikulum Merdeka itu, kurikulum PAUD ke SD itu sudah disesuaikan. Kurikulum Merdeka sekarang sudah disesuaikan antara TK dan SD kelas 1 dan kelas 2. Jadi selama ini kan miskonsepsinya itu antara guru PAUD dan guru SD saling menyalahkan. Jadi sekarang kebijakan pemerintah itu kurikulum kita sekarang PAUD ke SD itu sudah disetarakan pendidikan anak usia dini. Jadi saya harap untuk kedepannya ibu-ibu juga bisa belajar dari Belajar ID. Belajar ID dari PNM. Banyak inovasi, banyak materi-materi yang bisa kita dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi ibu-ibu saya harapkan inovasi, kreativitas untuk ibu-ibu untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ada Bu. Gini Bu. Iya Bu. Selama ini kan Bu di TK itu menurut orang tua murid perlu dibuat apa itu calistung, harus pandai anaknya membaca dan menulis. Bagaimana caranya kita Bu menyampaikan sama orang tua TK itu tidak ada lagi calistung? Baik, terima kasih Bu Jureda. Sebenarnya kalistung itu tidak dilarang di tingkat TK maupun di SD, tapi kita
sebagai guru harus menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan dan bermakna. Tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bisa. Itulah kita sebagai guru, inovasi kita, inovatif kita, kreatif kita sebagai guru menciptakan misalnya dengan menghitung pensil ini berapa. Kita bisa memodifikasi pembelajaran itu dengan semenarik mungkin sebagai guru. Apakah Ibu paham? Misalnya seperti kita buat misalnya huruf-huruf, kita bisa buat ini huruf apa, ini huruf apa, A, A, P. Jadi kita itu buat anak-anak itu tidak sedang belajar, mereka itu sedang bermain sambil belajar. Itulah merdeka belajar itu. Bu, saya mau bertanya. Tadi Ibu menyinggung tentang PMM. Itu bagaimana cara kita Bu, untuk masuk ke PMM itu? Apakah ada aplikasinya atau hanya sekedar seperti bahan RPP? Baik, untuk pertanyaan dari Bu Hamni itu, kita bisa download aplikasi PMM itu di Play Store. Nanti aplikasinya seperti ini. Kita login itu dari ID Belajar. Nanti di sini ada bukti karya, pelatihan mandiri. Di PMM ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kita sebagai guru, untuk inovasi pembelajaran dan video praktek pembelajaran yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu Hamni. Sampai di sini untuk penjelasan tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Saya harap kita semua di lembaga ini, di sekolah ini, sebagai pendidik kita menerapkan 6 kemampuan aspek fondasi anak yang harus kita gali secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya menjelaskan kepada guru-guru saya tentang materi transisi PAUD SD yang menyenangkan, saya berharap dan guru-guru saya sudah memahami 6 kemampuan fondasi anak yang harus dibangun secara bertahap kepada setiap anak. Yang kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Dan yang ketiga adalah guru lebih bisa berinovatif dan kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang positif, bermakna, dan menyenangkan. Baik, setelah materi transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, harapan saya yang pertama itu guru mampu untuk mengembangkan aspek kemampuan fondasi anak secara bertahap dengan 6 aspek kemampuan fondasi. Yang kedua, guru harus mampu membuat masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Dan yang ketiga, guru mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap mendukung program pemerintah transisi PAUD SD yang menyenangkan.